Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota 1. Saya sendiri Adam Pahlevi, 2. Eko Ahmad Kurniawan, 3. Berlian V. Kusuma, 4. Hadi Supriyono, 5. M. Nurjayanto S, 6. Hans Krisna P. akan mempresentasikan dengan judul konteks training strategi terkait di era pandemi. Pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang paling penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Shimamura, bahwa sumber daya manusia dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia yang efektif, mustahil bagi suatu organisasi mencapai tujuannya dengan baik. Konsep strategi pelatihan atau training didefinisikan oleh Siswanto 2003-2000 secara terpisah. Strategi pelatihan adalah strategi proses belajar untuk memperoleh dana, meningkatkan keterampilan dalam jangka waktu pendek. Pelatihan baik bagi manajer maupun bagi para bawahan untuk mengoperasikan manajemen kinerja secara efektif. Berguna bagi mereka untuk mempelajari keahlian dalam memutuskan sasaran, memberikan umpan balik, memberikan pelatihan dan konseling. Pelatihan dapat diberikan melalui kursus formal atau selama mereka partisipasif atau workshop. Perkenalkan, nama saya Berlian V. Kusuma, NIM 2019 11145. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari rekan saya sebelumnya. Di sini materinya tentang training strategi di era pandemi. Wabah COVID-19 telah mengubah banyak aspek dari kehidupan manusia, terutama aspek perekonomian. Menurut IMF, perekonomian akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak depresi besar tahun 1980-an untuk mempertahankan di tengah krisis yang terjadi. Perusahaan sebetulnya perlu memaksimalkan komunikasi dan terus berusaha beradaptasi. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan untuk karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Supriyono, NIM 2019 11581. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Berlian Bartik tentang training strategi poin pelatihan. Pelatihan untuk karyawan adalah jalan untuk meningkatkan performa perusahaan atau beberapa strategi yang perlu disiapkan untuk melalui pelatihan di tengah pandemi. Di antaranya, yang pertama, menentukan tujuan pelatihan karyawan. Terus yang kedua, memperhitungkan anggaran. Yang ketiga, menyiapkan alat. Dan yang empat, mengevaluasi program pelatihan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurjayanto Setiawan, NIM 2019 11382. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Hadi, yaitu tanggung jawab training. Hal yang harus dilakukan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan dalam organisasi maupun perusahaan, mengingat banyaknya karyawan maupun staf pemerintahan yang masih belum memiliki skill, kompetensi, maupun keahlian yang memadai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Tentunya sangat berpengaruh dengan lingkungan kerja. Dengan melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam instansi, maka diharapkan kinerja dalam perusahaan akan semakin meningkat dan maksimal. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hans Krisna Pamungkas, NIM 2019-11240, akan melanjutkan presentasi dari Saudara Muhammad Nurjayanto tentang training strategik, yang yaitu fungsi dan tujuan dalam program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ada 5 poin. Yang pertama, memutakhirkan keahlian seorang individu sejalan dengan perubahan teknologi. Yang kedua, melalui pelatihan, pelatih atau trainer memastikan bahwa setiap individu dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru. Yang ketiga, mengurangi waktu belajar seorang individu baru untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. Yang keempat, membantu memecahkan persoalan operasional. Dan yang terakhir, nomor 5, mengorientasikan setiap individu terhadap organisasi. Selanjutnya ada jenis-jenis training. Yang pertama, job instruction training atau latihan instruktur pekerjaan. Yang kedua, job rotation atau rotasi pekerjaan. Selanjutnya apprenticeships, dan terakhir coaching. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Bila mana ada kesalahan pada perkataan, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.